Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, siang ini kita coba untuk bincang-bincang sekitar Institut Teknologi Padang dan fenomena yang ada di sekitaran pendidikan. Dan hari ini kita undang Pak Repi nih, dan saya biasa manggil Mas Repi, Om Repi ya. Pak Repi adalah dosen Institut Teknologi Padang. Kemudian salah satu praktisi yang khusus bergerak di bidang jalan dan jembatan. Ya. Maka pada hari ini tentu kita tegur dulu nih atau sapa dulu Pak Repi. Assalamualaikum Pak Repi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak En, Pak Rektor. Ya, sehat Pak Repi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doa kita bersama. Oke, bincang pagi ini kebetulan pagi tadi ada di WA grup Institut Teknologi Padang yang dikirim oleh Pak Zulpa. Pak Zulpa ini yang dikirim videonya adalah salah satu daripada anggota HIPMI. Yang jelas HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Cuman yang mau kita bincangkan bukan masalah pengusahanya, tetapi adalah keberadaan pendidikan tinggi ke depan. Ya. Yang si anak muda ini dia hanya tamatan D3 kalau kita lihat videonya, tetapi dia adalah salah satu orang yang bekerja di perusahaan Alibaba, dan dia adalah pimpinan di Alibaba. Tamatannya adalah tamatan D3. Nah, ini yang sangat menarik. Menariknya apa? Dia sampaikan di dalam itu tuh yang dibutuhkan sekarang ini adalah anak-anak muda yang punya kompetensi. Maka kita undang Pak Repi. Ini gimana kita cara untuk merubah, mungkin merubah atau menggeser sedikit. Apakah masih relevan kurikulum yang ada sekarang ini, khusus yang program sarjana nih, kita lihat program sarjana dulu nih Pak Repi. Ya. Apakah memang kuliah teori itu harus 60%, 40%-nya praktek, atau fenomena ke depan seperti apa? Ini minta dulu ulasan dari Pak Repi. Kita mulai dari itu dulu Pak Repi, silakan. Oke. Kalau kita lihat, ini sebelumnya nih, ini kan kita acara kita ini kan enggak kita santai aja. Kita santai aja kan. Iya. Gitu. Santai tapi serius kan. Iya, santai tapi serius. Sebenarnya kalau kita lihat seperti yang Pak En ceritakan tadi, ada apa namanya kiriman dari Pak Zulfa tadi. Saya juga melihat tadi, tapi saya nggak mendalami benar teman ini apa ini gitu kan. Iya. Lihat sebentar tadi sekilas gitu kan. Kalau dilihat kalau dia itu mungkin pendidikannya hanya D3 atau vokasi, nah, kita kan sudah memulai ke arah itu, ya, mulai ke arah itu. Contohnya yang kita dirikan di kampus 2. Tapi bagaimana dengan sisi lain untuk program S1 kan gitu. Jadi kalau pangsa kita untuk Institut Teknologi Padang, mahasiswa rekrutmen kita itu kan kita udah tahu saja. Mungkin dalam contohnya dalam 100 yang kita rekrut, mungkin yang bisa mengikuti lanjut atau teori kita jejali dengan teori itu mungkin hanya sekitar 5-10% itu udah banyak itu kan, 100 orang. Iya, iya. Jadi tidak semuanya gitu. Yeah. Jadi artinya yang masuk, yang kita rekrut untuk qualified mahasiswa kita itu ya sebenarnya bagusnya itu kita arahkan ke praktisi. Ya, baik. Untuk praktisi gitu. Ya. Jadi kalau kita paksakan juga, umpamanya kita paksakan juga, ya mereka menerima saja. Ya. Nah, tapi akhirnya nanti setelah selesai, setelah tamat, ya pas-pasan aja di luar. Itu kita lihat banyak seperti itu. Ya. Jadi sekarang kan kita kerja juga dengan perusahaan di luar kan itu. Jadi kebetulan nih memang yang kita kerjakan banyak alumni kita gitu. Iya, iya. Alumni kita. Memang mereka itu di lapangan artinya cepat menguasai. Iya, iya. Menguasasai untuk ilmu lapangan. untuk ilmu lapangan, untuk ilmu apa? Praktisinya gitu. Praktisinya tapi bagus, kalau ya. udah ke analisis, Analisis, agak
agak ngeper dikit gitu. Oke, supaya bisa mengupgrade analisis ini gimana? Nah, Menurut itu tadi pikiran Pak kan Refy? kita bisa, Iya. artinya kalau untuk kita upgrade analisis tadi, selain kita meningkatkan qualified dosennya, Iya, oke. juga si mahasiswa sendiri kan nampak itu. Iya. Di kelas itu kan kita udah nampak, Iya. ini yang biasa-biasa saja, Iya. ini yang menengah, ini yang bisa nanti Iya. berlanjut. Iya. Nah Iya. itu kita ini, Oke. kita pisah itu. Oke. Kita bisa, nah, ini bisa untuk bekerja, Iya. ini bisa untuk analisis, Iya. ini bisa untuk penelitian, Oke. kan begitu. Hmm. Tapi terus terang kalau mahasiswa kita ini hanya 90% lah untuk praktisi. Praktisi. Yang kita rekrut itu. Berarti arahnya adalah ke vokasi ya? Vokasi, ya mirip-mirip vokasi lah. Iya. Ya, mengapa ada pertanyaan ke sana, Pak Refy? Ya dunia sekarang, apalagi kita mengajar anak generasi Z ya. Ini generasi Z, setelah ini generasi Alpha. Di generasi Z ini yang kita lihat adalah anak-anak ini cuek, ya kan? Masa bodoh, dan lebih ketergantungan kepada gadget. Ya. Dan di sini seluruhnya ada, di Iya. gadget ini ada. Ini artinya mengapa saya bawa Pak Refy ke arah itu. Ini perlu enggak pola pembelajaran di program sarjana ini dirubah atau gimana, Pak? Nah, karena kalau dijejali dengan tatap muka dan teori saja rasanya akan tertinggal. Mengapa? Karena kita lihat di kedokteran aja mungkin udah 70% dia vokasi. Iya. Malahan sekarang Fakultas Hukum di saat libur, ini kebetulan saya kuliah di Fakultas Hukum, dianjurkan oleh dosennya untuk kuliah magang mandiri. Artinya apa? Memang untuk lapangan ini perlu. Nah, sekarang untuk ITB gimana sih cara meramunya supaya ada sesuatu yang spesifik lah luaran daripada Institut Teknologi Padang. Ya, artinya seperti ini, seperti tadi dikemukakan mungkin anak hukum, anak Iya. kedokteran, Iya, anak iya. kedokteran kan dia udah banyak ke kasus sekarang. Iya, kasus. Iya. Kasusnya dia cari, Iya. nah dia bawa nanti ke kuliah pakar. Oke. Nah, Apakah kasusnya dia selesaikan dulu. ITB bisa nggak seperti itu? tiba-tiba langsung ke dosen menanya? Iya, Nggak iya, bisa. Oke, kasusnya dianalisa sendiri. Dianalisa sendiri dulu. Oke, Nanti baru dikuliahkan, istilahnya kuliah pakar. Oh, kuliah pakar. Baru dibahas di sana. Oh, baru dibahas Itu di sana. pun kuliah pakar itu nggak seperti ini ya, artinya langsung dijejali 100% dari dosennya enggak. Enggak. dia- Sifatnya diskusi. Diskusi dan dari sampai di mana sih mahasiswa ini Oke, sampai oke. menangani suatu penyakit itu kan. Itu sekarang Pak Refy sepertinya dalam ada satu mata kuliah udah ngajar begitu ya? Iya, saya mata kuliah saya yang berkaitan dengan lapangan langsung seperti itu. Oh, oke. Seperti contoh saya kan dikasih ngajar sekarang jembatan Iya. maupun apa namanya survei kondisi. Iya. Itu langsung saya arahkan ke yang sebenarnya mereka tuh harus berkarya. Jadi kita tidak kuliah di kelas itu kita tidak membelakangi mahasiswa, kita AC kerja di papan tulis, mahasiswa kita belakangi. Tidak seperti itu. Gitu. Berarti kolaborasi ya? Iya, artinya Kolaborasi. kita itu mahasiswa itu harus berkarya, harus bisa minimal bisa mendesain jembatan-jembatan sederhana. Jadi kuliahnya itu face to face. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong ini dengan langsung nih Pak Rektor nih, rugi saya cuma dikasih 2 SKS, tapi saya tiap hari tatap muka dengan mahasiswa. Rugi ya, ini nanti Tatap datang muka ke face to face. WR2. Nanti nih supaya didengar oleh WR2 nih, Om. Iya. Ya, Om. Pak Refy tiap hari sensi sama mahasiswa ini. Pak Rektor kan pernah ngomong, ambil aja absennya Mas. Nah, kalau saya ambil absen, mungkin seminggu kuliah saya udah 7 minggu nih. Ya kan, saya nggak mau begitu ya, oke lah. Iya. Oke, Jadi seperti itulah. Jadi ada sebagai kita sebagai kita pengajar, Iya. ada kepuasan dari kita. Oh, memang mahasiswa mengerti desain, mengerti pembebanan jembatan, mengerti komponen-komponen jembatan itu mereka kuasai gitu. Tapi setelah diajar seperti ini, mahasiswa kita ini ada nggak rasa mandiri, tanggung jawab dan lain-lain? Sebagian ada. Oh, sebagian ada. Sebagian besar ada. Sebagiannya ini persentase. Artinya persentasenya sebagian besar lebih sebagian besar. 70% mereka oke. ini. Apalagi kalau Mereka ditata. antusias. Apalagi kalau ini dikelola dengan Ya baik. contohnya saja, kita tidak sempat beristirahat. Kadang-kadang jam-jam istirahat, Pak mau asistensi, Pak mau asistensi. Padahal itu bukan tugas besar loh. Tapi saya ini kan mahasiswa itu harus berkarya, ada hasilnya. Jadi bukan artinya saya sudah mengajar. Contohnya saya mengajar yang teori full itu kan, contohnya mekanika fluida. Iya. Mekanika fluida itu kita terangin,
dia mantuk-mantuk, ngangguk-ngangguk di kelas ya, maupun mantuk-mantuk itu ngantuk nggak ngerti kan, ya, itu minggu nggak tahu. depan ditanya nggak ngerti lagi. Jangankan minggu depan, Iya. 2 langkah aja keluar dari ruangan setelah kuliah, ada blank. Oh, blank. Oke. Ada itulah mahasiswa kita. Gitu. Iya. Ini bukan hanya mahasiswa kita, sebetulnya seluruh mahasiswa. Iya, gitulah. Generasinya udah beda. Jadi ya tentu kita membandingkan mahasiswa kita tentu yang perguruan tinggi yang lebih bagus, yang di atas kita lah. Kan saya sering setiap mau mengajar itu saya kasih motivasi lah mahasiswa dulu. Bagaimana kita kuliah dulu, apa yang ada di sini. Tapi kami kuliah serius gitu. Sekarang Anda mungkin kemahasiswaan ya, Anda itu mungkin kuliah mungkin apa ya, semuanya tidak memikirkan. Contohnya saya bilang begini, beda kuliah anak Anda mahasiswa reguler dengan mahasiswa transfer. Kenapa bedanya? Karena mahasiswa transfer itu lebih bagus dari Anda. Kenapa? Karena dia udah tahu payahnya cari duit. Oh iya, payah cari duit, kemudian ya di lapangan udah lihat. Iya, terus dia udah melihat sebenarnya. Karena Anda, kenapa? Karena nggak lulus sekarang bisa ngisi KRS tahun depan. Uang kuliah tinggal minta ke orang tua. Ya kalau orang tuanya kaya nggak masalah. Kalau pas-pasan, kasihan. Coba itu Anda pikirkan. Oke. Itu dari sisi mahasiswa. Ya, saya kasih motivasi lah. Tapi dari sisi metode pembelajaran, sepertinya kalau menurut Pak Repi, apakah masih ideal? Apakah masih baik untuk mengajar tatap muka di kelas ini atau gimana? Ya seperti di awal tadi, kita sadar bahwa rekrutmen mahasiswa kita ini bukan untuk teori full ya? Apa yang mahasiswa yang kita rekrut kan udah berapa kali saringan ini baru masuk ke kita. Jadi kalau kita jejali dengan teori, kadang-kadang mahasiswa kita ini juga ada yang dari jurusan lain. Gimana kita mau menerapkan ilmu yang selaras, ya susah juga gitu kan. Jadi kalau bisa ya mendekati ke praktisinya. Oh, ke praktisinya ya. Berarti ya artinya memang betul-betul vokasi lah. Ya, betul-betul vokasi. Apalagi kita teknologi kan. Iya. Teknologi itu bukan memisahkan antara program sarjana dan program vokasi. Itu program pendidikan D3 D4 itu beda tidak. Tapi secara pembelajaran memang harus ya, secara pembelajarannya harus vokasi. Agak kita mulai kita arahkan lah. Oke. Jadi mungkin bisa jadi nanti di luaran ITP kuatnya ke sini ya. Ada strategi ITP untuk belajar mengajar ini dengan metode lain. Kan begitu. Ya, harapan kita seperti itu. Tapi secara umum ini keluhan daripada teman-teman pimpinan PTS yang lain pun, masalah input itu hampir sama maupun di negeri begitu juga, karena generasi cuek ya, dan mereka selalu mengandalkan di sini kalau ujian open book, yang bekerja itu otaknya otak Google, bukan otak dia. Semuanya ada di situ. Karena semua ada di sini, maka mereka kurang belajar. Ini sepakat Pak Repi untuk itu. Mengapa? Karena ini keresahan kita bersama. Apalagi ini fakultas lagi semangatnya untuk revisi kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya oke ya, apakah nanti mengacu kepada IABI dan lain-lain ya silakan. Tetapi yang paling penting adalah model pembelajarannya, apakah nanti kolaborasi dan lain-lain ini perlu mungkin diciptakan dengan baik. Tapi kalau dengan kondisi kuliah tatap muka yang artinya dosen lebih banyak berbicara daripada mahasiswa, ini mulai kita tinggalkan, secara pelan-pelan kita ambil yang baru lah yang betul. Kemudian tambahan bagi dosen-dosen yang tidak punya pengalaman di lapangan, ini mungkin ya dengan sadar mungkin ya minta izin untuk magang ke lapangan, karena teknologi itu selalu lebih tinggi daripada ilmu yang ada di kampus. Ya kan persoalan baru juga. Dari Dikti sendiri kan diwajibkan juga dosen-dosen ini untuk magang. Iya. Kalau anjuran daripada Dikti udah 3 tahun nih Pak. Iya, itu magang. Dari mulai 2020 dianjurkan untuk dosen magang. Tetapi sampai hari ini kan belum ada inisiatif dari teman-teman untuk mencari ilmunya di lapangan, masih teori yang di kampus. Sementara teori yang di kampus ini lebih banyak adalah dari Google.
Tapi yang studi kasus yang betul-betul didapatkan di lapangan itu yang mungkin bisa kita terapkan ke mahasiswa. Ya mungkin teman-teman kita yang artinya yang teman kita sejawat dosen gitu kan, yang ini apa namanya ya inisiatif lah untuk yang magang di luar itu sangat ini sekali, sangat membantu sekali nanti untuk pendidikan kita di kampus. Oke. Pak, baik. Izin Pak, Bapak kan sama-sama dosen berdua deh Pak, mengajar mahasiswa yang umurnya berbeda sangat jauh. Pak 50 dan mahasiswa sekarang umurnya 17 tahun. Kami udah 60 nih. 60. Mahasiswa kita 16 tahun, 17 tahun. Iya. Kira-kira apa sih yang Bapak yang Bapak terapkan gitu Pak, supaya Bapak bisa ngeblend sama mahasiswa itu Pak. Ini kan jauh kali perbedaan umurnya Pak. Mungkin di sisi mana sih Bapak bisa ngeblend sama mahasiswa itu Pak? Seperti kalau tadi Bapak Revi bilang kan, contohnya bergabung dengan mereka, ubah pola ajar. Mungkin ada enggak kiat-kiat lain yang Pak Revi dan Pak Rektor gunakan ketika berhadapan dengan anak muda ini gitu Pak? Kira-kira ada yang ada Ya, khusus gitu? ini sederhana aja. Habis ini mungkin nanti Pak Revi nambahin ya. Sederhana aja. Pada saat ya kalau ketimpangan umur kan jauh tuh. Jauh ini Pak. Anggaplah sekarang umur mereka 20, kami udah 60 nih. Ada perbedaan 40 tahun. Iya. Dengan generasi yang sangat beda. Kalau kita ceritakan pengalaman kita dulu kerja keras dan lain-lain, nggak akan mudeng dia. Kalau kata orang Jawa, nggak akan ngerti dia tuh. Dia hanya melihat sekarang. Tetapi kami cara mengajarnya adalah memang masuk ke diri mereka gitu loh. Maunya apa sih mereka nih? Maunya anak-anak ini kan kita ngobrol dan tidak ngajar papan tulis, betul kan Pak Revi? Kalau hanya ngajar papan tulis, anak ini hilang semua. Tapi kita ngobrol, kemudian kita coba pancing, maunya Anda apa sih, maunya Anda apa sih, maunya Anda apa sih. Rata-rata anak-anak ini, ya kan, anak ITB ini maunya adalah wujud nyata di dalam mengajar teori. Kita ngomong pondasi, mana pondasinya Pak? Ya harus kita lihat kan di YouTube walaupun simulasi kan. Tapi kalau kita gambarkan ini loh pondasi, dia enggak akan. Jadi intinya menggunakan teknologi yang dipakai sama harus ikut masuk kita ke pikiran mereka. Kalau enggak, mereka tidak akan termotivasi. Itu satu. Yang kedua, kita selalu ngingatin karena beda umur kan. Di generasi U adalah generasi yang paling sulit cari kerjaan loh. Kalau kami dulu punggung kami aja untuk cari kerjaan dapat. Nah, kalau sekarang U udah punya muka, lu kasih ke perusahaan, belum tentu perusahaan mau. Kemudian apa terakhir saya sampaikan? Tolong Anda tambah kompetensi Anda, bukan pengetahuannya, tapi tambah dengan attitude. Itu mungkin yang dari saya, Mar. Ini mungkin ada tambahan dari Pak Revi, silakan. Oke, menyambung ini dari Pak En tadi dan dari Pak Umar tadi. Umar kan bilang bagaimana mengkolaborasikan atau mendekati mahasiswa. Umurnya jauh nih, jauh berbeda. Jadi begini. Jadi kita ke mahasiswa itu kita rangkul dia. Jangan nampakkan kita itu lebih ini dari dia. Seperti barusan. Bagaimana dia di sini? Ya kan? Kan kami layani seolah kan sama besar aja tadi. Sama temannya ya. Nah, itu ya seperti itu yang ini gitu. Jadi mereka berani lah. Jadi tidak ada ngomongnya mau. Gitu. Ketika hal-hal tertentu seperti tadi itu kita rangkul. Jangan ada gap. Nah, tapi kalau soal-soal lain mungkin umpamanya dia menelpon kita, itu ada cara lah, WA kita, nggak bisa dia telepon langsung, ya kan? Nah, itu seperti tadi itu kalau kita mau mengasihkan sesuatu, ya kita rangkul mereka. Itu tadi kan enak, ya kan tidak ada merasa canggung dan semua apa, itu kira-kira. Oke Pak. Oke, demikian mungkin bincang-bincang ringan kami di Institut Teknologi Padang. Yang jelas maknanya adalah kita berpikir untuk bangsa ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.